Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Robbani TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, yang mana dalam majelis ini kita bersama-sama mengambil sebuah kemuliaan insya Allah, yaitu kemuliaan dari apa yang telah Allah muliakan, berupa yaitu bahasa Arab. Allah memuliakan bahasa Arab menjadi bahasa yang abadi sampai hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa Arab ini menjadi bahasa kitab sucinya. Dan tentunya kalau kita kemudian sekarang mempelajari bahasa Arab, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga mendapatkan bagian dari kemuliaan tersebut. Yang mana Allah telah memuliakan bahasa Arab, maka dengan demikian kita memohon kepada Allah juga kita diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita belajar bahasa Arab. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Tariqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di kitab jilid yang kedua ya. Kitab jilid yang kedua. Kita sudah sampai kitab jilid kedua dan kita sudah masuk ke pelajaran 21. Dan untuk itu kita juga sudah selesai sampai latihan yang ketiga, dan insya Allah kita sekarang lanjutkan kepada latihan yang keempat. Nah, latihan yang keempat dari pelajaran 21 kitab jilid yang kedua. Nah, untuk silakan dibuka bukunya ya, kitab jilid yang kedua halaman yaitu halaman 148. Nah, di latihan yang keempat ini kita mendapati di sana mu'alif menyampaikan kepada kita sebuah perintah, ajib anil as'ilatil atiyah bin nafyi musta'milan lamma. Ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya dengan penafian dengan penafian atau peniadaan musta'milan menggunakan kalimat lamma, itu kata lamma. Nah, lamma ini ya sama seperti lam ya, sebelumnya kita sudah membahas lam, bahwasanya lamma ini dia masuk kepada fi'il mudhari ya, masuk kepada fi'il mudhari. Dan fungsinya dia juga menjazmkan menjadikan fi'il mudhari tersebut majzum. Dan juga maknanya ya bisa bermakna mungqalib ya, bermakna menjadi madi. Ya. Jadi ketika lamma aktub ya, ini maknanya lam aktub ba'd, atau maknanya sama seperti maka tabdu ilalan. Jadi saya tidak menulis sampai sekarang. Jadi maknanya itu belum. Ya, lama ini maknanya belum. Jadi lama aktub saya belum menulis. Ya. Atau juga lam aktub ba'd saya juga belum menulis ya. Nah, jadi seperti itu para pemirsa, bahwasanya ketika lama ya kita mendapati lama seperti ini ya, maka digabungkan dengan fi'il mudhari dan kemudian fi'il mudhari'nya menjadi majzum, jadi dengan sukun ya, secara umum seperti itu. Nah, ketika disambung dengan nanti huruf sukun tidak bisa, maka kemudian bisa dihidupkan dengan kasrah ya. Baik ya, misalkan lam aktubid darsa ya, karena di sana nyambung dengan lam samsiyah ya, berarti di sana ada sukun, jadi lam aktubid darsa. Kalau disebut terpisah, lam aktub ad-darsa. Nah, seperti itu. Ini lama ya, sekarang kita bahasnya lama aktubid darsa. Nah, ya bedanya antara lam dan lama ya secara makna, kalau lam itu tidak, kalau lama itu belum gitu ya. Nah, seperti itu gampangannya. Baiklah, sekarang silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan menggunakan kata ini lama. Nah, baik, sekarang untuk menjawabnya ya silakan dikerjakan dan di-pause dulu videonya. Nanti setelah selesai kita akan cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di-pause videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai mengerjakannya, sekarang coba kita cocokkan jawabannya ya dari soal yang pertama dulu. Yang pertama ya. A fahimta ad-darsa ya Zahinabu.
Ya, afan berarti Zainab sini perempuan, maka dibaca afahimti. Afahimti ad-darsa ya Zainabu. Apakah kamu telah paham pelajaran wahai Zainab? Ya, dijawabnya yaitu apa? Kita tulis jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah lama. Ya, lama. Nah, ini lama. Ya, lama afham. Ya, lama afham. Nah, afhamnya di sukun. Nah, ketika bertemu dengan ad-darsa, berarti di sana bertemu sukun lagi, maka dia bisa dihidupkan dengan kasrah ya. Jadi lam afham atau lam afhamid darsa. Nah, seperti ini. Baik. Ini jawabnya. Lam afham ad-darsa atau lam afhamid darsa. Lalu yang kedua. Aroja'a ya. Aroja'a abuka ya, aroja abuka min Dimashqa ya Amar ya Umar ya. Aroja abuka min Dimashqa ya Umar. Apakah telah pulang bapakmu dari Damaskus wahai Umar? Nah, ketika dijawab ya. Nah, maka jawabannya adalah lama ya lama yarji ya, roja dia orang ketiga ya, lama yarji ya. Jadi lama yarji. Nah, lama yarji siapa? Yaitu abi ya. Lama yarji abi min Dimashqa. Min Dimashqa. Nah, lama yarji abi min Dimashqa. Jadi yarji-nya di sini jelas dia disukun ya, karena bersambung dengan ya lama yarji abi min Dimashqa. Yang ketiga, dakhala al-mudarrisu al-fasla ya. Apakah telah masuk siapa itu Pak guru ke kelas ya. Dakhala al-mudarrisu al-fasla. Maka jawabannya lama yadkhul ya, lama yadkhul al-mudarris. Nah, karena ini bersambung dengan huruf sukun, maka bisa dihidupkan dengan kasrah. Lama yadkhulil mudarrisu al-fasla. Baik, kita tulis jawabannya ya. Lama ya. Yadkhul. Nah, yadkhul di sini bisa sukun atau bisa kasrah ya. Yadkhuli ya. Al-mudarrisu al-fasla. Baik. Nah, lanjut yang keempat. Kata betul al-wajibati ya ikhwan. Apakah kalian telah menulis tugas atau PR wahai saudara-saudara? Karena jawab dengan lama berarti ya, jawabannya adalah lama naktub ya, lama naktub karena dia bersambung dengan mudhari ya. Lama naktub dan bersambung di situ dengan apa namanya sukun, berarti dia bisa dibaca dengan dihidupkannya. Lama naktub ya, bisa sukun atau dengan kasrah ya. Lama naktub al wajibat. Al wajibat. Nah, lama naktub al wajibat. Berikutnya yang kelima. Aqra'na ad-darsa ar-rabi'a. Ya, apakah kita telah membaca pelajaran yang keempat? Ya, jawabannya belum ya. Berarti dibaca di sana itu jawabannya apa? Lama ya.
nakro, ya, lama nakro. Nah, lama nakro diambil fi'il mudhari'nya. Nah, nakro sukun karena ada lama. Nah, bisa dibaca dikasrohkan juga karena bersambung dengan huruf yang sukun, ya. At-tarsa ar-rabi'ah. Baik, ya, yang keenam, aghosalti kumsonia ummi, ya, apakah kamu telah mencuci baju-bajuku wahai ibu, ya. Karena belum, maka ibunya pun menjawab, ya, yaitu lama, ya, lama agsil, ya, lama agsil. Nah, di sini cukup satu sukun aja ya, karena dia tidak bersambung dengan bersukun, maka tidak perlu dihidupkan, ya. Lama absil kum sonaka, ya, kum sonaka, ya. Kalau ini putranya bisa ditambahkan dengan ya apa namanya, ya bunai atau ya ibni, ya. Baik, nah, seperti itu. Lama aksil kumso naga. Kalau yang perubahan berarti ya binti. Nah, baik, ini sampai yang ke-6. Kita lanjutkan sekarang yang ke-7. Ya. Yang ke-7. Pertanyaannya, adzhaba zamiluka ila ta'ifi. Ya Ali. Apakah telah pergi temanmu ke Taif wahai Ali? Ya, kemudian jawabannya dengan lama, ya berarti maka jadi lama apa di sini, ya, dhahaba orang ketiga, berarti lama yadhhab, ya. Dari dhahaba mudhari'nya adalah yadhhab. Lama yadhhab zamili ila Taifi. Nah, ini kalau dijawab, ya, di sini. Jawabannya lama yadhhab, ya, di sukun, ya, lama yadhhab, ya. Zamili ila Taifi. Baik, alhamdulillah. Nah, berarti sekarang kita selesai dari menjawab semua yang ada di latihan yang keempat ini. Di akhir latihan keempat, mu'alif memberikan peringatannya kepada kita, tambih, ya. Di sana menyampaikan ya juzu, ya, boleh ya hadzwa manfi lama fa yumkin iktifa bi lama faqat fi jawab. Misalkan, ya, jadi boleh menghapuskan, nah, seperti apa yang namanya al-manfi, seperti di sini kan lama yadhhab zamili ila Taifi, berarti yang al-manfi di sini setelah lama ini maka menjadi manfinya, ya, manfi. Jadi boleh dihapus. Jadi jawabannya cukup dengan lama saja, tidak perlu kita panjangkan seperti itu, boleh. Jadi misalkan contoh sini, aroja'a abuka, apakah bapakmu sudah pulang? Jawabannya lama, yaitu belum. Padahal kalau lengkapnya berarti lama yarji abi. Nah, yarji abinya bisa dihilangkan atau dihapus, cukup dengan lama saja. Ya. Atau misalkan seperti di sini, ya, kan ini lama yadhhab zamili ila Taif, ya. Temanku belum pergi ke Taif, ya. Cukup misalkan ditanyakan ada zamiluka ila Taif ya Ali, jawabnya lama, cukup, ya, dengan lama aja. Ya, apakah temanmu sudah pergi ke Taif ya Ali? Ya, maka dia belum. Nah, gitu. Sama dengan sini semua seperti itu, ya. Jadi fa'im tentang saya Zainab, apakah kamu faham belajar wahai Zainab? Jawabnya lama, jadi belum. Nah, itu. Aroja abuka ila Damaskus ya Umar, apakah bapakmu sudah pulang dari Damaskus wahai Umar? Lama, ya, cukup lama aja jawabannya, ya. Berarti ini belum, ya. Ada khala al-mudarris al-fasla, jawabnya lama, ya. Kita aja, itu sudah cukup dalam bahasa Arab. Lalu kemudian di sana ada apa namanya peringatannya.
dari mu'alif. Ya, yunabihul mudaris at-tulaba li darurati istikmali lamma. Ya, harusnya seorang mu'alif ini ya memberikan peringatan karena memang daruratnya menggunakan kata lama. Jadi menggunakan lama ini dalam bahasa yang fusah, bahasa yang fasih. Nah, kalau bahasa yang selain fasih ini apa? Bahasa selain fusah ini bahasa resmi ya atau bahasa baku. Ya ini biasa yang digunakan oleh orang Arab itu sebagai badalan min kalimat amiyah. Ya kalimat amiyah ini ada lisah. Ya, lisah. Jadi kalau misalkan seperti ini dijawab ya adhaba zamiluka ila tu'fi ali, orang amiyah akan menjawab lisah. Lisah. Mana sama belum? Tapi itu bukan bahasa resmi, bukan bahasa baku. Bahasa bakunya adalah lama ya. Ya, contohnya di sini misalkan dijawabnya akatabtum al-wajibah, apakah kalian sudah menulis PR gitu? Ya kalau orang amiyah akan menjawab lesah. Ya, belum, maknanya belum. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang baku atau bahasa resmi, maka dijawabnya dengan lama. Ya. Contoh di sini misalkan ya Aaron al-jaros, apakah bel telah berbunyi? Ya jawabannya adalah lama. Ini adalah bakunya, bahasa Jawa resminya belum. Nah, kalau menggunakan bahasa amiyah maka orang memang menulis. Ini tidak dianjurkan. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita ambil dalam pelajaran kali ini. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberkahi apa yang sudah kita pelajari ini dan dijadikan oleh Allah sebagai sebab kebaikan untuk kita semuanya dunia dan akhirat kelak. Amin. Naktafi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.